seandainya orang sudah yakin bahwa Ba'alwi ini bukan zuriyah Nabi, tapi kekeh masih meyakini dengan data-data ilmiah dan data historis sudah jelas ini bukan turunan Rasulullah, tapi masih kekeh bahwa dia turunan Nabi. Itu seperti apa hukumnya? Iya, jadi ada yang dikenal di dalam jurisprudensi hukum Islam itu dengan istilah taklid ya. Taklid ya. Husnuzon, bagi sebagian orang katakan udah kita husnuzon aja katanya. Toh ulama-ulama dulu juga husnuzon. Taklid atau husnuzon dalam dalil itu di dalam hukum Islam itu terbagi menjadi 4 bagian. Ada at-taqlid ba'da zuhuril hujjah wad dalil, hadza haram. Yang kedua, at-taqlid ma'al qudrah 'ala al-istidlal, hadza haram aidan. Yang ketiga, taqlidul awam alladziina la ma'rifata lahum fi dalil, hadza yajuz. Yang ketiga, taqlidu man qad balagha ba'd al-ulumi walakinnahu qasirun fi ma'rifati dalil, hadza jawaz. Jadi yang pertama adalah taklid ba'da zuhuril hujjah wad dalil. Setelah ada hujjah, ada dalil, dia masih taklid. Hadza haram. Seperti misalnya ada orang mengatakan udah kita taklid sama Ibnu Hajar. Saya sudah lihat kitab Ibnu Hajar, namanya kitab Sabat Ibnu Hajar. Dalam kitab Sabat Ibnu Hajar ada salah satu silsilahnya guru daripada Ibnu Hajar itu mencatat Ubaidillah bin Ahmad. Tetapi Ibnu Hajar itu kitab itu bukan untuk mengisbat nasab, tetapi sebagai ikhbar, pengkhabaran bahwa saya mendapatkan silsilah ini dari guru saya yang seorang Balawi yang menyatakan ada Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad gitu. Nah, sebagian orang yang membela nasab Balawi itu berargumentasi dengan taklid terhadap Ibnu Hajar untuk mempertahankan nasab Balawi. Nah, ini bertentangan dengan hukum Islam yang telah tadi saya sebutkan, di mana taklid itu apabila sudah adanya dalil tidak boleh kita taklid, hukumnya haram. Nah, karena Ibnu Hajar tidak menyampaikan dalil ketika menyebutkan nama-nama bin-bin itu, maka kita tidak boleh mengambil pendapat Ibnu Hajar itu, karena dia menyebutkan itu bukan dalam rangka mengisbat nasab, tapi menyampaikan khabar bahwa gurunya yang seorang Ba'lawi itu mempunyai nasab, mengaku nasab seperti ini. Sedangkan saya, walaupun adanya di abad ke-15 Hijriah, itu membatalkan nasab Ba'lawi dengan 100 dalil. Mungkin kalau bisa diurut ada 100 dalil yang saya punya untuk membatalkan nasab Ba'lawi ini. Maka at-taqlid ba'da zuhurid dalili wal hujjah ini hukumnya haram. Nah, ada lagi orang yang saya tidak mau membaca tesisnya Kiai Iman. Kenapa? Kalau membaca saya berkonsekuensi gitu. Terkonsekuensi oleh isinya tesis. Tapi kalau tidak membaca maka saya tidak masuk dalam konsekuensi itu untuk meyakini atau untuk tidak meyakini. Makanya saya nggak mau membaca tesisnya Kiai Iman. Nah, ini salah. Apalagi dia seorang kiai. Yang mengatakan ini seorang kiai apalagi. Nah, ini ada taklid yang kedua, itu adalah at-taklid ma'al qudrah 'alal istidlal haram. Taklid padahal dia ini mampu untuk istidlal karena dia bisa baca kitab kuning, dia bisa baca kitab sejarah, dia bisa baca kitab nasab, dia bisa baca tesis saya. Nanti setiap itu ada footnote, dia bisa teliti kembali di dalam kitab aslinya. Sama sekali dia tidak mau baca tesis saya itu karena takut terkonsekuensi oleh tesis saya itu, karena dia punya hubungan baik katanya dengan Balawi, dia punya besanan dengan Balawi. Kadang ada kiai punya menantu Balawi juga. Ini sekarang ini kalau kita pengen urutkan Bang Haji yang masih membela nasab Balawi, mereka yang punya kaitan, satu kaitan guru, misalnya dia mondok di Yaman. Yang kedua kaitan besan,
karena dia punya anak dikawinin sama anaknya Balawi. 3, kaitan pertemanan. Nah, kecuali Bang Haji, temannya Habib semua tetapi luar biasa Bang Haji. Itu sebenarnya semuanya kembali kepada sikap mental. Nah, sikap mental itulah yang membentuk kita untuk bersikap. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Jangan kau ikuti apa saja yang tidak ada ilmu tentangnya di situ. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bagaimana hanya karena pertemanan, hanya karena biasanya, hanya karena kita mempunyai hubungan subjektivitas dengan kaum Ba'lawi, kemudian kita tidak mau menolong kaum Ba'lawi ini sekarang. Karena kita dengan mengatakan mereka bukan turunan Nabi, kita menolong dia hari ini untuk keturunan dia sampai kiamat. Karena kalau kita tidak lakukan, maka terus anak dan keturunan mereka akan mengaku seperti demikian itu. Padahal kakek mereka sudah tahu tahun 2024 dengan berbagai macam dalil-dalil yang disampaikan oleh para orang-orang yang memberitahu bahwa nasabnya batal, dari DNA juga mereka batal, tapi mereka kekeh hari ini. Kemudian untuk mengaku saja sebagai itu Nabi, mereka tidak kasihan terhadap anak cucu mereka yang akan menanggung dosa yang sama seperti mereka. Kalau mereka waktu belum tahu, saya beritahu misalnya, atau belum membaca, itu tidak salah, tidak berdosa. Makanya Allah berfirman, "Laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih." Tidak ada dosa untuk kalian terhadap apa yang kalian salah. Dulu mungkin Ba'lawi itu husnudzon pada orang tua mereka, pada kakek mereka. Sekarang saya kasih tahu nih dalilnya, ente bukan cucu Nabi. Gak mau, walaupun ada dalil, saya nggak mau mengikuti karena kita taklid pada kakek nenek kami. Itu nggak bisa lagi. At-taklid ba'da zuhuril hujjati wad dalili haramun. Taklid setelah adanya hujjah dan dalil itu hukumnya haram. Nah, jadi kita juga harus ada niat yang suci. Itu bukan kita untuk membuat mereka malu, tapi kita ingin membuat mereka menyadari bahwa ente bukan cucu Nabi. Ini dalilnya, ini hasil tes DNA-nya. Ayo seperti biasa lagi kita. Semua orang di Indonesia ini kebanyakan selain kalau mereka itu tidak mengandalkan nasab bisa jadi raja dangdut kok. Nah, itu kalau saya nggak sebutkan ini sebagai turun Tirtayasa, mungkin dia malu untuk ngaku-ngaku sebagai turun Tirtayasa. Tapi karena saya tahu beliau adalah keturunan dari Sultan Tirtayasa, maka saya katakan. Nah, tetapi beliau jadi raja dangdut, mencapai derajat mulia sampai hari ini bukan karena nasab itu, tapi karena beliau mempunyai kesungguhan untuk mencapai cita-cita itu. Pak Jokowi menjadi presiden Indonesia 2 periode bukan karena nasabnya, dia tidak dikenal sebagai keturunan siapapun, tapi dia mempunyai sebuah semangat yang kuat untuk mencapai cita-cita dalam hidupnya, bisa mencapai itu. Mari kita semua bangsa Indonesia, bangsa yang telah bersama-sama bersepakat Mitsaqan Ghalidha tahun 1945 sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Kita punya Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Siapapun kita, tidak melihat dari asal mana kita, suku bangsa apapun, keturunan siapapun, kita bisa jadi apapun di tanah Indonesia ini. Dan ini tidak akan rugi orang yang bukan cucu Nabi kemudian ngaku cucu Nabi, ketahuan sekarang. Setelah ketahuan dia akan tidak menjadi siapapun, enggak bakal. Kita akan tetap cintai mereka, Bang Haji. Kalau dulu mereka sahabat kita, mereka akan tetap jadi sahabat kita. Kalau mereka dulu sebagai mantu kita, mereka akan tetap jadi mantu kita. Enggak misalnya gara-gara mereka bukan cucu Nabi kemudian harus diceraikan, enggak. Enggak. Dulu mereka guru kita, mereka tetap menjadi guru kita. Saya juga ada guru seorang Habib.
Dulu mereka adalah sebagai keluarga kita, tetangga kita. Mereka akan menjadi tetap keluarga kita, tetangga kita. Ini adalah semangat yang saya bawa dan teman-teman kita bawa juga, ingin bahwa mari kita sebagai bangsa Indonesia, pengakuan nasab kalau betul ada di situ nasab seseorang kepada Rasulullah, ya alhamdulillah. Tetapi pengakuan nasab yang sahih pun tidak boleh menjadi dalil untuk mengambil keuntungan dari pengakuan nasab itu. Apalagi dengan pengakuan nasab itu kemudian merendahkan orang lain. Nah, inilah yang ingin kita bangun, Bang Haji. Mudah-mudahan Baklawi hati mereka ini ada sinyal dengan hati saya yang mempunyai sinyal demikian itu untuk mereka. Ya khair, Masya Allah, tabarakallah. Jadi statement prinsip daripada Kiai Imad ini yang memang juga pernah saya lontarkan dalam video yang lalu, bahwa teman saya ini banyak Habib ini, Habib Fulan, Habib Fulan. Saya terbukti beliau bukan zuriat Nabi, saya akan tetap memperlakukan beliau-beliau ini sebagai sahabat, tidak akan ada perubahan. Dan yang terpenting lagi tadi bahwa ini harus dibuka. Salah satu alasannya adalah agar tidak mencelakakan kaum habaib itu sendiri, sahabat itu sendiri. Kalau mereka tetap katakanlah dalam keyakinan sebagai cucu Nabi dan melakukan arogansi, ini kan akan mencelakakan teman-teman dari Baklawi sendiri, ya. Jadi yang saya tempoh hari saya mengutip satu ayat Allah itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa wa yutahhirakum tathira. Nah, ini ternyata yang dijadikan andalan mereka dengan menafsirkan bahwa apapun yang kita lakukan, ya Allah akan membersihkan kita, Allah akan memuliakan kita, gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi mari dengan polemik ini kita legowo dan tetap jalin persahabatan, tetap jalin ukhuwah Islamiyah apapun nanti hasilnya. Dan yang sekarang sudah bisa diyakinkan menurut Imad, menurut GNA ini mutlak mustahil bahwa Bahlawi ada aturan Nabi. Kemudian menurut silsilah, menurut sejarah tidak terkonfirmasi bahwa Bahlawi adalah sebagai zuriyah Rasulullah SAW. Nah, kira-kira tadi kalau saya nggak minta last statement karena beliau tadi sudah menguraikan statementnya yang begitu sempurna,